Halo Bu Christine, perkenalkan nama saya Cynthia Lorencia, NIM 3118031, kelas F. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Definisi pasar modal. Secara umum, pengertian dan definisi pasar modal adalah mirip seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Secara akademis, pengertian dan definisi pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right, dengan menggunakan jasa perantara komisioner dan underwriter. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar modal atau instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang terdiri dari saham, obligasi, dan derivatif atau turunan dari saham dan atau obligasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, serta right, warrant, option, dan derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Sedangkan efek adalah saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah atau provinsi dari kota Praja, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Badan atau lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, badan atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal yaitu 1. Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapeda dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Kedua, ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan komitmen melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 4. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 5. Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang saham untuk menjadi nasabahnya. 6. Lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 7. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. 8. Manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan kegiatan usahanya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 10. Penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 11. Penjamin emisi efek.
Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk memberi sisa efek yang tidak terjual. 12. Perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 13. Perseroan. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. 14. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. 15. Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 16. Wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, jenis pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pasar perdana atau Initial Public Offering atau IPO adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada dasarnya, pasar perdana menjual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Kedua, ada pasar sekunder. Adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antar permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Terakhir, ada bursa paralel. Bursa paralel adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa, dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE. Demikian penjelasan saya tentang pasar modal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.